Integrasi nasional adalah upaya penyatuan perbedaan. Integrasi nasional adalah upaya penyatuan perbedaan yang ada di Indonesia, termasuk perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Dari dulu, integrasi nasional selalu digaung-gaungkan hingga sampai saat ini. Namun pada faktanya, integrasi nasional masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Untuk itu, kami dari kelompok 3 akan berdiskusi tentang integrasi nasional dan lain sebagainya. Saya Ahmad Fatih Arizik dengan NIM 230505241103, ditemani rekan saya Ahmad Hamdan Surya Pribadi dengan NIM 230505249090. Saya Nurlaili Rohma dengan NIM 230505240029 dan rekan saya Muhammad Sofyan Nasrullah dengan NIM 230505241105. Dan saya Emre Gilisan dengan NIM 23050524087. Dan satu rekan kami bernama Ari Altof dengan NIM 230505240093 yang tidak bisa hadir di dalam frame karena Ari Altof sedang bertugas sebagai juru kamera. Untuk itu langsung saja kita mulai dari Mas Regi dulu. Mas Regi, ini kan integrasi nasional masih belum bisa dikatakan terwujud dengan baik. Untuk itu apa Mas penyebab dari integrasi nasional ini kok belum bisa terlaksana dengan baik sampai sekarang? Untuk penyebabnya kenapa integrasi di Indonesia masih belum berkembang dengan baik, yaitu salah satunya karena kurangnya toleransi. Seperti yang kita tahu, ketika perayaan Waisak di sosmed itu ada pamflet yang mengingatkan tentang perayaan Waisak tersebut. Dan para netizen tadi menyinyirnya ketika ada seorang bante yang masuk masjid. Pada hakikatnya kalau orang selain Islam masuk masjid itu diperbolehkan. Itu kenapa warga Indonesia masih menyinyir saja. Jadi intinya kurangnya toleransi ya sama warga Indonesia itu. Benar. Jadi masuknya yang tadi toleransi perbedaan dalam agama. Kalau menurut Mbak Rahma nih? Kalau menurut saya itu di Indonesia itu ada beberapa yang sudah menerima di beberapa daerah, tapi di satu daerah itu kadang juga masih belum menerima agama lain. Kayak misalnya ambil contoh di Bali, mungkin beberapa warga Bali itu udah welcome gitu ya, kayak sama agama lain, tapi beberapa itu kadang di sosmed saya membaca itu kayak waktu di Cina ada kasus penggusuran masjid, kayak masjid itu tidak diperbolehkan, itu ada yang komen, kapan ya Bali kayak gini, harusnya di Bali tuh masjid itu nggak ada semua gitu. Oh, kalau bisa saya tangkap itu kayak gini ya, kayak mengkambing hitamkan gitu ya? Iya. Oh, seperti itu. Kalau dari Mas Hamdan mungkin ada? Kalau menurut saya, keadaan di Indonesia saat ini tuh masih cukup relatif stabil dengan jumlah suku yang mencapai ratusan dibandingkan dengan negara-negara di luar sana dengan jumlah suku yang tidak sama banyaknya dengan Indonesia. Salah satu contohnya adalah konflik antar suku Arab dan suku Kurdi di sejumlah negara seperti Irak, Suriah, Turki. Di Irak misalnya, terdapat sejarah konflik antara pemerintah yang didominasi oleh suku Arab dan kelompok etnis Kurdi yang menginginkan otonomi atau kemerdekaan di wilayah Kurdistan yang sampai saat ini tetap saja masih bergejolak dan belum ditemukan masalahnya. Oh, jadi kalau negara Indonesia dibandingkan dengan negara di Timur Tengah sana masih relatif cukup aman ya Mas? Iya, betul sekali. Kan kalau misalkan di daerah Arab sana, itu yang saya sebutkan tadi kan ada suku Kurdistan. Nah, suku Kurdistan itu kayak sebuah wilayah yang membentang dari daerah pinggiran Turki, ada yang daerah Azerbaijan, ada daerah Iran juga. Nah, itu seperti kayak seakan-akan mereka itu terpecah gitu. Jadi
dari mayoritas dari mereka itu sebenarnya itu sudah menginginkan kemerdekaan sejak lampau. Namun karena mungkin latar belakang kolonial atau mungkin sejarah sehingga mereka itu akhirnya terpisah. Sama contohnya seperti suku Melayu yang ada di Thailand. Seharusnya kan mereka kan satu wilayah yang disebut dengan Patani itu. Nah itu ada wilayah mereka yang berada di Thailand, juga ada yang di Malaysia. Untungnya kalau di Patani itu sampai sekarang itu masih stabil ya dibandingkan dengan yang di Timur Tengah sana. Oh seperti itu. Kalau dari Mas Syawi nih, bagaimana tanggapannya terkait dengan integrasi nasional di Indonesia ini? Tanggapan saya dari integrasi nasional tadi yang sudah dijelaskan Mas Regi tadi kan terkait perbedaan toleransi tadi ya. Yang seperti saya ketahui di lingkungan sekitar kita ya Mas ya, pada waktu ini aja yang dekat-dekat ini kan ada tindakan diskriminasi ya Mas. Contohnya seperti yang kemarin ada di FIPA ya, itu kan pada waktu Hari Raya Waisak kemarin sama cuti itu kan tetap masuk dan merayakan praktikum kayak gitu. Itu kan seharusnya kita sebagai warga Indonesia seharusnya kan melakukan libur bersama walaupun kita tidak melakukan hari raya tersebut. Itu menghormati agama yang lainnya yang melakukan Waisak tadi. Contohnya seperti kayak sebagai contoh ya, itu di FIFA itu kan pasti kan ada ya beberapa siswa yang melakukan hari raya Waisak. Itu kan pasti tidak masuk kelas dan tidak mengikuti. Nah, itu sendiri kan kayak jatuhnya kan kayak dikucilkan kayak gitu Mas. Itu nanti akan menjadi masalah besar di fakultas itu sendiri gitu. Oh, seperti itu. Ya, Ada ya seperti itu. Ada Mas. Banyak sekali itu Mas. Nah, kalau tadi kan kita sudah bicara tentang integrasi nasional, kenapa kok integrasi nasional ini intinya belum bisa diterapkan dengan maksimal di Indonesia gitu. Nah, kalau dari Mas Regi nih, pandangan Mas Regi atau harapan dari Mas Regi supaya integrasi nasional di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik itu yang bagaimana Mas? Untuk harapan saya supaya integrasi nasional berjalan dengan baik yaitu memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kan sejak dini kita diajarkan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Mulai dari SD sampai sekarang waktu di universitas, dan selalu digaungkan tentang integrasi nasional. Sudah. Kalau dari Mbak Rahma mungkin? Kalau tanggapan saya itu supaya integrasi nasional di Indonesia bisa membaik itu kan bisa dari segi pemerintahnya itu lebih mempertegas. Maksudnya mempertegas ini dari kalau ada pelaku-pelaku kayak penistaan agama, kayak pokoknya pelaku yang kurang toleran menyebabkan kasus toleransi itu menurun, itu dihukum itu lebih berat. Sehingga kalau ada pelaku lain itu dia juga takut gitu loh. Maksudnya nggak semena-mena kayak mentang-mentang hukumannya sedikit dia jadi seenaknya berbuatnya gitu. Oh, jadi kalau saya tangkap seperti penambahan atau pemberatan hukuman itu ya? Iya. Kalau upaya dari pemerintah seperti itu. Kalau dari Mas Syawi nih, harapan apa sih Mas untuk integrasi nasional ke depannya? Oh, untuk harapan dari saya Mas ke depannya ya Mas ya, itu meningkatkan partisipasi masyarakat Mas. Itu dalam pembangunan nasional itu sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk kemajuan bangsa ini Mas. Itu mewujudkan integrasi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat maupun individu Mas. Jadi semua elemen dari Indonesia itu tercantum. Oh, seperti itu. Kalau dari Mas Hamdan mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau saya sih setuju ya sama pendapatnya Mbak Rahma tadi, dimana Mbak Rahma tadi intinya berpendapat bahwasanya kalau hukuman bagi para pihak-pihak yang memecah belah bangsa itu ditambah. Tapi selain meningkatkan masa hukuman, penting juga bagi kita juga polisi tentunya sebagai penegak hukum untuk memiliki ketegasan dan kecerdasan dalam memilah individu yang berpotensi menjadi provokator. Dengan tindakan yang bijaksana dan efisien,
kita dapat mencegah konflik dan memperkuat persatuan di antara masyarakat. Salah satu caranya juga bagi kita sendiri sebagai masyarakat adalah dengan membina hubungan baik antar mungkin sesama tetangga atau mungkin sama warga-warga sekitar kita. Mungkin apabila kita ingin melakukan sebuah perubahan yang besar, harusnya kita melakukan perubahan dari yang kecil dulu ya Mas, dari kita sendiri. Iya betul sekali. Betul. Itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami yang membahas tentang integrasi nasional. Jadi yang perlu kita lakukan sebelum berharap perubahan integrasi nasional secara jangka besar, kita perlu memastikan dulu bahwa perubahan itu terlahir dari kita. Jadi kita perlu melakukan perubahan yang kecil, berikutnya insya Allah akan menjadi perubahan yang besar pada integrasi nasional. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.